Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Ahdamun Azkiyah dengan NIM 20241610003. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Yang terhormat Bapak Azin Taufik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Sebelumnya saya meminta izin kepada seluruh pihak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ruang vektorial dan memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih yang dimaksud dengan ruang vektorial dan bagaimana sih ruang vektorial itu, nah alangkah baiknya kita mengetahui apa dulu ruang vektorial itu. Maka di sini ada pengertian dari ruang vektorial. Ruang vektorial adalah suatu konsep mengenai vektor dengan mengambil sifat-sifat paling penting dari vektor-vektor yang telah kita kenal dan kemudian mengubahnya menjadi aksioma. Jadi, jika sesuatu himpunan objek memenuhi aksioma ini, maka secara otomatis objek-objek tersebut memiliki sifat-sifat paling penting dari vektor-vektor yang diketahui, sehingga cukup masuk akal untuk menganggap objek-objek ini sebagai vektor-vektor jenis baru. Adapun definisi dari ruang vektor tersebut, definisi yaitu misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang di mana dua operasinya didefinisikan sebagai penjumlahan dan perkalian dengan skalar bilangan. Nah, jadi operasi penjumlahan dapat diartikan sebagai suara aturan yang mengasosiasikan setiap pasangan objek U dan V pada V dengan suatu objek U tambah V yang disebut jumlah dari U dan V. Adapun operasi perkalian skalar dapat diartikan sebagai suatu aturan objek yang disebut kelipatan skalar dari U jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua objek U, V, W pada V dan semua skalar U dan V, maka menyebut V dengan ruang vektor. Selanjutnya yaitu aksioma ruang vektor. Nah, teman-teman, jadi aksioma ruang vektor ini dinamakan aksioma ruang vektor ketika aksioma-aksioma yang 10 ini terpenuhi. Jadi ketika aksioma yang 10 ini tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa disebut ruang vektor. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek pada V, maka U ditambah V berada pada V. Oke. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari aksioma yang pertama ini, aksioma ini termasuk ke dalam sifat-sifat tertutup penjumlahan. Artinya jika mau mengambil dua vektor sembarang U dan V dari himpunan V dan Anda menjumlahkan hasilnya, U ditambah V juga harus merupakan anggota dari himpunan V. Jadi maksudnya tertutup tuh tidak bisa kemana-mana. Jadi cukup di sifat penjumlahan. Jadi tertutup di sifat penjumlahan. Nah, memastikan bahwa operasi penjumlahan itu tidak keluar dari himpunan tersebut. Jadi ya dimaksud ini yaitu penjumlahannya gitu. Yang aksioma ini. Yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, yang aksioma yang kedua itu termasuk ke sifat komutatif penjumlahan, di mana urutan penjumlahan dua vektor tidak mempengaruhi sama sekali hasilnya. Mau U ditambah V hasilnya misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, ataupun V ditambah U atau 2 ditambah 1, maka tetap hasilnya akan sama, akan 3 gitu ya. Terus yang ketiga, U ditambah dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U ditambah V ditambah W. Nah, yang dimaksud aksioma yang ketiga itu termasuk ke dalam sifat asosiatif penjumlahan. Jadi ketika menjumlahkan 3 atau lebih vektor pengelompokan operasi penjumlahan, ini pun tidak akan mempengaruhi hasilnya. Yang tadi kan 2 vektor penjumlahan, tetap hasilnya sama.
Yang ketiga pun, aksioma ketiga pun sama. Ketika mau menjumlahkan 3 vektor, di dalamnya ada 3 vektor, tidak akan merubah sama sekali hasilnya gitu teman-teman. Jadi misalkan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3, dalam kurung 2 ditambah 3 kan 5, jadi 1 ditambah 5 hasilnya 6, ataupun sebaliknya, maka hasilnya pun akan sama gitu. Nah, untuk aksioma selanjutnya yaitu aksioma 4. Di sini aksioma 4 yaitu di dalam V terdapat suatu objek 0 yang disebut vektor 0 untuk V sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Jadi ini tuh kayak termasuk ke vektor identitas. Jadi di mana identitas ditambah dengan 0 maka hasilnya bakal identitas. Identitas ditambah dengan identitasnya sebarang. Misalkan mau memilih sebarang identitas atau sebarang vektor U. Misalkan 1 ditambah 0 maka akan menghasilkan dirinya sendiri 1 gitu. Terus 2 ditambah 0 maka akan menghasilkan 2 gitu, dirinya sendiri. Oke. Gitu teman-teman. Nomor 5, aksioma nomor 5 yaitu untuk setiap U pada V terdapat suatu objek pada V yang disebut sebagai negatif dari U sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U sama dengan dalam kurung negatif U ditambah N sama dengan 0. Jadi mau negatif U dulu atau maupun negatif U dulu maka tetap akan hasilnya 0. Misalkan contoh kita ambil sebarang dari U, misalkan kita ambil 1 gitu ya, angka 1, berarti U nya itu sama dengan 1. Jadi 1 ditambah dalam kurung min 1 itu akan hasilnya 0. Ataupun sebaliknya, misalkan dalam kurung min 1 ditambah 1 itu pun tetap hasilnya akan 0. Selanjutnya yaitu yang keenam, jika K adalah skalar sebarang dan U adalah sebarang pada V maka K dikali U terdapat pada V. Nah, pada penjelasan nomor 6 ini dijelaskan bahwa ini termasuk ke dalam sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, artinya kan tadi ada tertutup terhadap penjumlahan. Sekarang yang keenam yaitu tertutup pada penjumlahan skalar. Di mana jika mengambil skalar sembarang K dari himpunan skalar seperti bilangan real ataupun kompleks dan vektor sembarang U dari V, hasil perkalian K dikali U juga harus merupakan anggota dari V. Ini memastikan bahwa operasi perkalian skalar tidak bisa keluar dari himpunan vektor. Yang ketujuh yaitu K dikali dalam kurung U ditambah V sama dengan, nah apabila ada soal K dikali U tambah V, maka misalkan kita ambil contoh dulu ya, K nya itu sama dengan 1, U nya itu sama dengan 2, V nya itu sama dengan 3. Berarti misalkan 1 dalam kurung 2 ditambah 3, maka untuk bisa juga menggunakan K dikali U atau K dikali V gitu, 1 dikali 2 atau 1 dikali 3, itu pun tetap akan sama hasilnya. Nah, untuk nomor 8 ini mohon maaf ada kekeliruan. Yang nomor 7 itu, aksioma 7 itu termasuk ke dalam sifat distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan. Nah, artinya jika Anda mengalihkan skalar K dengan jumlah 2 vektor, hasilnya akan sama gitu dengan vektor yang di sebelah kanan. Oke, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu mengenai vektor, aksioma vektor yang nomor 8. Di mana dalam kurung K ditambah L dikali U, kan tadi ditambah ya, yang di luar dalam kurungnya, sekarang yang dikali, maka tetap akan sama. Jika K dikali U dan L dikali U, itu pun akan tetap sama hasilnya. Nah, untuk nomor 8 ini, aksioma nomor 8 termasuk ke dalam sifat distributif penjumlahan skalar terhadap perkalian skalar dengan vektor. Nah, kalau yang nomor 7 kan dengan kan distributif perkalian skalar dengan penjumlahan. Kalau yang nomor 8 distributif penjumlahan dengan perkalian skalar gitu. Jadi jika menjumlahkan 2 skalar K ditambah L terlebih dahulu lalu mengalihkan hasilnya dengan vektor U, hasilnya akan sama dengan menjumlahkan hasil perkalian K dengan U dan K dengan L gitu, L dengan U.
Yang nomor 9 yaitu K dikali dalam kurung F dikali U. Nah, untuk nomor 9 ini termasuk ke dalam sifat asosiatif perkalian skalar. Artinya, jika mengalihkan skalar K dengan hasil perkalian skalar F dan vektor U, hasilnya akan sama dengan mengalihkan hasil skalar K dengan F dengan vektor U. Yang 10 1 dikali U, maka akan hasilnya U gitu. Misalkan 1 dikali 2 tetap hasilnya akan 2, 1 dikali 3 hasilnya akan 3, 1 dikali 4 hasilnya akan 4, seperti itu. Nah, untuk nomor 9 itu termasuk ke dalam sifat identitas perkalian skalar. Artinya ketika sebuah vektor U dikalikan dengan skalar 1, elemen identitas perkalian dari lapangan skalar hasilnya adalah vektor U itu sendiri. Oke. Oh, mohon maaf teman-teman. Jadi yang identitas tuh hanya ada di vektor 10 gitu ya. Yang di vektor 4 itu bukan termasuk ke identitas. Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai pembahasan. Oke, pembahasan di sini dimulai dari contoh 1. Contoh 1 itu yaitu R pangkat N adalah satu ruang vektor. Nah, R pangkat N itu R-nya itu sebarang. Misalkan R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 3 itu pun bisa karena N itu bisa dipilih sebarang gitu. Oke teman-teman. Nah, pengertian dari contoh 1 ini yaitu himpunan V sama dengan R pangkat N dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar. Khususnya paling penting dari R adalah R bilangan real. Di sini kalau misalkan R-nya R kuadrat, maka vektor pada bidangnya disebut R kuadrat, dan R pangkat 3 vektor pada bidangnya disebut ruang berdimensi 3. Kalaupun yang R pangkat 2 yaitu ruang berdimensi 2 gitu teman-teman. Nah, untuk supaya lebih pahamnya lagi, di sini saya akan mengambil contohnya itu di R pangkat 2. Nah, si R pangkat 2 itu nanti dijelaskan lebih lanjutnya di penjelasan selanjutnya. Mengenai contoh pertama dari ruang vektor ya, yang tadi telah dijelaskan pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari ruang vektor. Nah, contoh pertama dari ruang vektor di sini yaitu kan seperti ini ya teman-teman, R pangkat N gitu ya teman-teman. Nah, N-nya itu bisa sama dengan R pangkat 1, bisa sama dengan R pangkat 2, dan juga sama dengan R pangkat 3 gitu teman-teman. Namun di sini saya akan menjelaskan yang R pangkat 2 teman-teman. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 adalah R pangkat 2 sama dengan dalam kurung X, Y gitu teman-teman. Nah, si X sama si Y itu adalah suatu elemen bilangan real. Nah, kalau kalian mau menggunakan R pangkat 3 juga tidak apa-apa teman-teman. Misalkan R pangkat 3, perbedaan dari R pangkat 2 dan R pangkat 3 yaitu X, Y, Z. Nah, perbedaannya di ini. Kalau di R pangkat 2 yaitu X, Y, kalau di R pangkat 3 yaitu X, Y, Z gitu teman-teman. Tapi ini sama, adalah elemen bilangan real semua. Nah, dalam operasi ini ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, sebelum ke penjumlahan dan perkalian, kita misalkan terlebih dahulu. Karena kenapa dimisalkan? Karena rumus dari si penjumlahan ini U ditambah V gitu teman-teman. Maka kita misalkan dulu U-nya sama dengan X1, Y1 dalam kurung, V-nya X2, Y2 teman-teman. Ini kan ini kan berupa variabel ya teman-teman. Kalau teman-teman mau berupa angka juga bisa, misalkan 1,2 U-nya, V-nya sama dengan 3,4 gitu teman-teman. Nah, sudah ya, ini sudah dimisalkan seperti ini. Maka kita langsung ke penjumlahan terlebih dahulu. Nah, penjumlahan dari ruang vektor contoh pertama ini seperti ini. U ditambah V, berarti dalam kurung U ditambah V, X1 ditambah X2, berarti teman-teman X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2.
Y2 gitu teman-teman. Kalau misalkan mau menggunakan angka, berarti U ditambah V sama dengan dalam kurung 1 ditambah 3, kan U ditambah V, 1 ditambah 3 ditambah 3 dan 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 3 hasilnya 4 dan 2 ditambah 4 hasilnya 6. Seperti ini teman-teman, ini yang penjumlahan. Untuk yang perkalian teman-teman, pemisalannya sudah ada. Rumus dari perkalian yaitu C dikali U. Penulisannya yaitu dalam kurung C dikali U dan C dikali U. U1 dan U2. Ini tuh kayak U1, ini U2 gitu ya teman-teman. Ini pun U1, ini U2 gitu teman-teman ya. Nah, CU1 dan CU2. C itu kan belum ada di dalam pemisalan ya teman-teman. C itu kan adalah elemen bilangan real gitu teman-teman. Kita misalkan langsung aja C nya itu adalah 2. Maka kita langsung masukkan ke substitusi ke dalam rumus ini. C nya 2, U nya kan udah diketahui ya, mau yang ini ataupun yang ini gitu ya teman-teman. Maka kita ambil yang angka gitu ya teman-teman. U yang angka berarti 2 dikali U1 nya kan 1 dan 2, C nya 2, U2 nya kan 2 gitu ya teman-teman. 2, oke. Maka hasilnya 2 dikali 1 2, 2 dikali 2 4, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Maka ini pada operasi hitung contoh pertama. Untuk selanjutnya teman-teman yaitu ke contoh 3, yaitu ruang vektor dari matriks M kali N. Nah, contoh tersebut dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks dengan entry real bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi si matriks M kali N ini kayak ordonya itu enggak sama. Misalkan ordonya itu matriks M kali N mah 2 dikali 3 gitu kan. Kalau misalkan matriksnya sama berarti 2 dikali 2 gitu, atau N kali N gitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ruang vektor ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga dari ruang vektor ya teman-teman. Nah, ruang vektor contoh yang ketiga itu adalah ruang vektor yang matriksnya M kali N gitu ya teman-teman. Nah, misalkan gini, ada ordo 2 kali 2 ya teman-teman. Ordo 2 kali 2 itu adalah ordo N kali N. Tapi di sini saya akan menjelaskan si ordonya itu adalah M kali N gitu teman-teman. Berarti kan beda ya, ini N sama N sama, ini 2 kali 2 sama, tapi ini M sama N beda, berarti ordonya yang berbeda. Berarti ordo pada yang pada sekarang, penjelasan sekarang yaitu 2 dikali 3 teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, itu penjelasan maksud dari M kali N itu. Kita misalkan terlebih dahulu matriks yang akan diambil, anggota matriks. Nah, anggota matriks A karena ordonya 2 dikali 3 berarti kolomnya 2, barisnya 3, berarti kolomnya 2 ya teman-teman. 1 4, barisnya 3, berarti 2 3 5 6. Ini anggota matriks A. Untuk anggota matriks B sama dengan, sama aja, ordo kolom 2 baris 3, 6 5 4 3 2 1 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Pemisalan sudah kita misalkan, maka kita masuk ke rumus penjumlahan matriks ordo 2 kali 3. Penjumlahan A ditambah B gitu kan teman-teman. Kalau penjumlahan ya, berarti kan ini A tambah B udah diketahui ya, berarti nggak usah ditulis lagi, tinggal langsung aja dalam kurung penjumlahannya. 1 ditambah, kan 1 ditambah B, 1 ditambah 6, 1 ditambah 6, 2 ditambah 5, 2 ditambah 5, 3 ditambah 4, 3 ditambah 4, 4 ditambah 3, seterusnya seperti itu ya teman-teman. 5 ditambah 2 sama 6 ditambah 1 gitu teman-teman. Maka
Matriks A ditambah B hasilnya 1 ditambah 6 7, 4 ditambah 3 7, 2 ditambah 5 7, 5 tambah 2 7, 3 tambah 4 7, 6 tambah 1 7. Maka seperti ini teman-teman. Mohon maaf ada kendala tadi pada pulpennya gitu ya teman-teman. Sekarang saya udah ganti pulpennya. Nah, spidol sih digantinya. Kan udah ya, ini untuk penjumlahan gitu ya, pemisahan ini. Sekarang untuk perkalian gimana? Di sini aja ya teman-teman. Perkalian gitu ya teman-teman. Nah, untuk perkalian, rumus dari perkalian itu sendiri yaitu dalam matriks M kali N, K dikali A teman-teman. Tapi K-nya pemisahannya belum diketahui kan ya, kan yang dimisahkan hanya A dan B. A-nya sudah ada, tapi K-nya belum ada. K itu adalah elemen bilangan real, tapi K-nya kita misalkan adalah K sama dengan 2 misalkan ya teman-teman. Berarti 2 dalam kurung A-nya berapa? A-nya yang ini teman-teman. Tulis lagi 1 2 3 4 5 6 gitu teman-teman. Nah, berarti sama dengan K dikali A itu 2 dikali 1 dalam kurung dulu ya teman-teman. 2 dikali 2 4, terus 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 2 dikali 5 10, 2 kali 5 2 kali 6 12. Maka seperti ini hasil dari perkalian matriks M kali N atau 2 dikali 3 ordonya, itu 2 4 6 8 10 sampai 12 itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ke penjelasan contoh kelima. Nah, contoh kelima ini merupakan himpunan yang merupakan bukan ruang vektor. Jadi kita akan membuktikan bahwa si ruang vektor itu bukan ruang vektor. Seperti apa sih gitu ya, ruang vektor tapi bukan ruang vektor. Nah, misalkan si V sama dengan R pangkat 2 dan definisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Jika U sama dengan U1 U2 dan V sama dengan V1 V2, maka didefinisikan bahwa U tambah V, U1 tambah V1 dan U1 tambah V2. Dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka KU adalah KU di koma 0. Nah, untuk menjelaskan pengertian yang ini, kita akan ke slide selanjutnya, oke? Nah, pada aksioma 1 kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah suatu objek pada V. Kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah suatu matriks 2 kali 2 diperoleh menggunakan definisi penjumlahan matriks. Nah, kan menggunakan definisi penjumlahan matriks, maka U tambah V, U11, U12, U21 dan U22 ditambah dengan V11, V12, V21 dan V22 gitu. Berarti kalau ditulis berarti U11 ditambah V11 atau U12 ditambah V12 seperti itu. Terus yang aksioma 6 yaitu aksioma 6 juga dengan cara serupa juga berlaku dengan cara serupa dengan aksioma 1 juga berlaku karena untuk bilangan real sembarang K kita memperoleh, namun pada aksioma 6 ini perkalian dan K-nya itu sebarang. Kan tadi U-nya udah dimisahkan, tapi K-nya itu sebarang dengan bilangan real. Kita milih misalkan K-nya itu 2 atau K-nya itu 1 atau 3, itu bisa aja. Terus U-nya kan udah diketahui ya di atas yang dimisahkan itu ya. Nah, yang itu, maka tinggal K dikali U11, K dikali U12, K dikali U21, K dikali U22 seperti itu. Terus materi selanjutnya itu pembuktian pada aksioma 2. Aksioma 2 menjelaskan bahwa K dikali U adalah matriks 2 dikali 2 dan konsekuensinya merupakan objek pada V. Aksioma 2 sesuai dengan teorema 1.41a karena U ditambah V berarti U11, U12, U21, U22 ditambah dengan V11, V12, V21, V22. Nah,
itu teh matriks yang U ditambah V akan sama dengan matriks jika V ditambah U. Maka misalkan V ditambah 1 V11 V12 itu dengan dikali U11 dan U12 juga itu hasilnya akan sama. U ditambah V dengan V ditambah U itu hasilnya akan sama gitu. Terus yang ketiga, misalkan dari aksioma 3 berbeda dari yang tadi, yang aksioma 1, 6 sama 2 ini pemisahannya berbeda. Yang A 1, 2, 3, 4, yang B 0, 1, 1, 0, yang C 2, 2, 2. Nah untuk aksioma 3 sesuai dengan bagian B pada teorema 1.4 titik gitu, 1.4 titik 1.4.1. Nah pada bagian B nya untuk aksioma 3 berbunyi bahwa A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, maka itu teh bakal sama gitu hasilnya dengan A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C gitu. Selanjutnya itu pembuktian aksioma-aksioma dari contoh 2 itu yaitu misalkan Nah teman-teman, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai contoh 2 dari ruang vektor matriks 2 dikali 2, di mana pengertian matriks ruang vektor matriks 2 kali 2 yaitu himpunan V dari semua matriks 2 dikali 2 dengan entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian vektor didefinisikan sebagai perkalian standar matriks. Oke, ada beberapa pembuktian aksioma-aksioma dari contoh 2 ini teman-teman. Nah, dimisalkan itu U-nya yaitu kan kalau matriks itu seperti ini ya lambangnya. Jadi anggota dari U yaitu U11, U12, U21 dan U22. Dan anggota dari matriks V yaitu V11, V12, V21 dan V22. Jadi ketika kita akan membaca matriks, kita tidak boleh membaca kayak gini. U11, U12, gak boleh gitu. Jadi harus U11, U12. Oke teman-teman. Nah, pembuktian aksioma dari contoh 2 itu yaitu aksioma 4. Nah, aksioma 4 itu kan 0 ditambah U. Misalkan nolnya itu kan 0, 0, 0, 0. Matriks anggota 0 itu kan 0, 0, 0, 0, tetap 0 gitu ya. Ditambah si matriks U, anggota dari matriks U kan di atas tadi udah dijelaskan bahwa anggota dari matriks U itu U11, U12, U21 dan U22. Maka 0 ditambah U11 maka akan menghasilkan U. Berarti akan menghasilkan U11, U12, U21 atau U22 gitu. Untuk aksioma 5 demikian juga untuk U ditambah 0 sama dengan U. Untuk membuktikan aksioma 5 kita harus menunjukkan bahwa pada objek U pada V memiliki bentuk negatif min U sedemikian rupa sehingga U ditambah dalam kurung min U sama dengan 0, dan sebaliknya misalkan dalam kurung min U ditambah U sama dengan 0 dengan mendefinisikan negatif U. Maka misalkan kan U-nya itu kan U11, U12, U21, U22 ditambah min U11 atau misalkan dalam angka misalkan gitu ya. Pemisalan anggota dari matriks U itu 1, 2, 3, 4. Maka U-nya itu kan 1, 2, 3, 4 ditambah dalam kurung min U. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti hasilnya akan 0 semua gitu. Akan menghasilkan 0. Untuk aksioma 10, 1 dikali U sama kayak aksioma 6 yang K dikali U. Tapi ini 1 dikali U. Tapi kalau 1 dikali U itu 1 dikali U itu seperti identitas. Soalnya misalkan 1 dikali U maka akan menghasilkan U, maka akan menghasilkan diri sendiri. 1 dikali 2 maka akan menghasilkan 2 gitu. Berarti 1 dikali U11, U12, U21, U22 maka akan menghasilkan U gitu. Atau untuk selanjutnya teman-teman kita memasuki penjelasan pembahasan mengenai contoh ke-6.
yaitu setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Nah, kita menjelaskan pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian dari setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor, yaitu contoh ini ingin menunjukkan bahwa bidang dalam ruang 3 dimensi atau R⁻³ yang melewati titik asal dapat membentuk ruang vektor, asalkan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya adalah operasi standar di R⁻³. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan kita diberikan V adalah sebuah bidang dalam R⁻³ yang melewati titik asal, maka bidang tersebut memenuhi persamaan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pembuktian contoh 6 yang menggunakan teorema 3.5.1. Misalkan dua vektor U, yaitu misalkan itu teh U1, maaf ya teman-teman, U1, U2 dan U3 kan ininya R⁻³ ya teman-teman, terus dan atau bertiga dimensi gitu ya teman-teman, dan V-nya yaitu V1, V2 dan V3 adalah titik pada bidang V, artinya AU1 ditambah BU2, jadi dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Yang U dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah sama dengan 0, itu dimasukkan ke dalam pemisalan vektor yang U gitu kan, U1 gitu ya teman-teman. Jadi AX nya diganti sama U1, Y nya diganti sama Y nya diganti sama U2, dan CZ itu Z nya diganti sama U3, jadi AU1 ditambah BU2 ditambah CU3, dan yang V nya juga sama seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang ke-6. Nah, contoh ini ingin menunjukkan bahwa bidang dalam ruang 3 dimensi atau R⁻³ yang melewati titik asal dapat membentuk ruang vektor, asalkan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya adalah operasi standar di R⁻³ gitu, atau di ruang yang 3 dimensi gitu. Nah, untuk langkah-langkah penjelasannya yaitu untuk penjelasan mengenai operasi hitungnya, yaitu misalkan kan dikasih Pi adalah sebuah bidang dalam R⁻³ yang melewati titik asal, kan tadi sudah dijelaskan, maka bidang tersebut memenuhi persamaan. Nah, kan tadi persamaan di sana di slide sebelumnya yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Ini persamaan, pokoknya harus diingat. Ini adalah sebuah persamaan gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan bahwa persamaan ini kan menggunakan yang tadi saya sudah jelaskan, itu menggunakan teorema 3.5.1. Nah, misalkan dulu ya kita teman-teman pemisalannya. Misalkan maaf, untuk U sama dengan dalam kurung U1 ditambah U2 ditambah U3 ya teman-teman. Dan untuk Pi pun sama, yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 teman-teman. Nah, sesudah ini kan ini persamaannya ya, maka kita substitusi dari pemisalan ini masukkan ke persamaan ini, substitusi. Oke teman-teman, jadi kan X nya si AX, berarti si X ini jadi U1, si Y ini jadi U2, si Z ini jadi U3 gitu teman-teman. V juga sama, si X ini jadi V1, Y ini V2, Y ini Z ini V3 gitu. Kita tulis, maka substitusi persamaan AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 gitu ya teman-teman, sama dengan 0. Dan yang V juga sama, V1 ditambah B V2 dan ditambah C V3 teman-teman, ini pun sama dengan 0.
Nah, setelah ini disubstitusi, ini sama ini disubstitusi, maka kita masuk ke operasi penjumlahan pada pada ruang vektor contoh ke-6. Aduh, maaf teman-teman, ini salah ya. Penjumlahan ya. Nah, penjumlahan, maaf ini salah ya teman-teman, maaf. Masuk ke contoh penjumlahan. Nah, penjumlahan berarti kan sama aja ya, U ditambah V teman-teman, sama dengan, berarti U1 ditambah V1 gitu kan. Oke, berarti U1 ditambah V1, koma, U2 ditambah V2, U2 ditambah V2, koma, U3 ditambah V3 gitu teman-teman. Terus selanjutnya dalam kurung ya, sini ini sudah sudah dimasukkan gitu ya, si pemisahan ini ke rumus penjumlahan ini. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Maka ada 3 ya, berarti A dikali U1 ditambah V1 sama aja kan, U1 ditambah V1 dalam kurung A dikali U2 maaf teman-teman, B dikali U2 ditambah V2 dan dalam kurung C ditambah dikali maaf teman-teman, U3 ditambah V3 gitu. Maaf ya teman-teman. Nah, seperti ini kan. Setelah pemisahan ini dimasukkan ke rumus ini, maka substitusi ini dimasukkan ke substitusi ini atau ke persamaan ini gitu. Ini tuh kayak sama aja AX. Tapi kan ini nih. Nah, ini udah kayak gini gitu ya. Sama aja. Nah, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya ini udah perkalian seperti ini rumusnya, karena ini kan menggunakan variabel. Tinggal kalau misalkan menggunakan angka, berarti tinggal pemisahannya diganti dengan angka gitu ya teman-teman. Jadi intinya pada rumus penjumlahan akan seperti ini. Sekarang pada rumus perkalian teman-teman, maaf. Nah, perkalian. Rumus perkalian yaitu K dikali U, teman-teman. U-nya kan sudah diketahui ya. Anggota dari U itu yaitu U1, U2, dan U3. Berarti kita tulis K dikali U1, K dikali koma ini ya, K dikali U2 dan K dikali U3. Ini maaf ada komanya di sini. Dalam kurung ya teman-teman, jangan lupa. Nah, sesudah dimasukkan ke dalam rumus ini, pemisahan ini dimasukkan ke dalam rumus perkalian ini, maka kita masukkan juga, kita substitusi rumus E ini ke persamaan ini. Berarti si X nya diganti sama ini. Berarti A dikali K dikali U1 dalam kurung. Nah, koma B dikali K dikali U2 gitu, C dikali K dikali U3 gitu teman-teman. Maaf mungkin agak lebih ke kanan gitu ya. Nah, sudah itu maka sesudah itu karena ini belum diketahui, maka ini tuh sama dengan atau bisa juga gini, K AU1 koma K dikali AU2 B atau K dikali dalam kurung CU3 gitu teman-teman, koma K sama dengan koma 0, karena ini kan belum diketahui jadi koma 0 gitu teman-teman.
mungkin segitu ya teman-teman untuk pembahasan mengenai contoh 6 ruang vektor. Selanjutnya yaitu mengenai contoh 7 pada ruang vektor 0 ini mah gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya itu yaitu untuk semua skalar. Nah teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai contoh yang ketujuh yaitu ruang vektor 0, di mana ruang vektor 0 itu untuk semua skalar K itu ya teman-teman. Maaf ada kekeliruan. Pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua aksioma ruang vektor telah terpenuhi dapat dilakukan dengan mudah. Kita menyebut ruang vektor ini sebagai Nah teman-teman, sekarang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat ruang vektor. Di sini sifat-sifat ruang vektor itu menggunakan teorema 5.1.1. Jadi teorema ini menjabarkan beberapa sifat penting yang dimiliki oleh elemen-elemen di dalam ruang vektor. Nah, misalkan V adalah suatu ruang vektor atau elemen. Dari V dan pada V dan jika K adalah suatu skalar, maka sifat-sifat ini berlaku 1, 0 dikali U maka sama dengan 0. Artinya skalar 0 dikalikan dengan vektor apapun akan menghasilkan vektor 0. 1 dikali 0, 2 dikali 0 maka akan 0 gitu teman-teman. Yang kedua, K dikali 0 sama dengan 0, ini pun menghasilkan mengalihkan skalar apapun dengan vektor 0 akan tetap menghasilkan vektor 0 gitu. Sama aja. Yang ketiga itu min 1 dikali U itu teman-teman. Maaf ya ada kekeliruan. Maka akan menghasilkan min U. Min 1 dikali U maka akan menghasilkan min U. Min 1 dikali 2 akan menghasilkan min 2. Min 1 dikali 3 akan menghasilkan min 3 gitu teman-teman. 3 itu sebagai U. Terus yang keempat, jika K dikali U maka akan menghasilkan sama dengan 0. Maka misalkan si K nya atau ada salah satu di antara K dan U nya itu 0, maka hanya vektor 0 yang bisa menghasilkan 0 jika dikalikan dengan skalar bukan 0, atau skalar 0 dikalikan dengan vektor apapun. Selanjutnya saya akan membuktikan bahwa bagian A dan bagian C meninggalkan bukti-bukti bagian yang lainnya sebagian latihan. Nah, untuk saya akan membuktikan bagian A dan bagian C, namun bagian yang selain A dan C itu akan menjadi bagian yang sebagai latihan. Oke. Selanjutnya itu menggunakan pembuktian bukti A. Nah, pada bukti A kita dapat menulis 0 dikali U ditambah 0 dikali U sama dengan 0 ditambah 0. Kan 0 dikali 1 kan 0, 0 dikali 2 juga 0. Misalkan U nya 1 dan 2, misalkan U nya 1 berarti 0 dikali 1 0, 0 dikali 1 juga 0, berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0 gitu teman-teman. Berdasarkan aksioma 5, vektor 0U memiliki bentuk negatif min 0U. Dengan menambahkan negatifnya ini pada kedua ruas di atas akan menghasilkan 0U ditambah 0U. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian A ya gitu. Bukti A, kita dapat menulis 0U ditambah 0U sama dengan 0 ditambah 0 gitu. Berarti kan misalkan si U nya itu kita misalkan 1, maka 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 berarti 0 tambah 0 gitu ya. Terus sama dengan 0U. Jadi ini tuh kayak menggunakan aksioma distributif skalar. Nah,
ini tuh termasuk dalam aksioma 8. Misalkan dalam kurung A ditambah B dikali U, maka A U ditambah BU gitu teman-teman. Maka ini pun sama, jadi 0U gitu. Misalkan 0 ditambah 0 dikali U, maka hasilnya 0 dikali U gitu teman-teman. Nah, berdasarkan aksioma 5, vektor 0U memiliki bentuk negatif min 0U dengan menambahkan negatifnya ini pada kedua ruas. Nah, di atas akan menghasilkan 0U ditambah itu maaf ya teman-teman, min 0U ditambah 0U. Oh jadi gini, maaf teman-teman, ini tuh kayak 0U ditambah 0U terus sama dengan 0U ditambah min 0U ditambah 0, jadi 0U jadi ada unsur negatifnya gitu teman-teman. Terus atau 0U ditambah dalam kurung 0U ditambah min 0U itu maaf ya teman-teman, min 0U, maka sama dengan 0U ditambah min 0U itu termasuk ke dalam aksioma 3 gitu. Terus karena definisi inverse bukan karena asosiasi. Terus ada juga yang aksioma 5, 0U ditambah 0 sama dengan 0 gitu teman-teman. Ada juga menggunakan aksioma 6, 0U sama dengan 0, jadi 0 dikali berapapun maka hasilnya 0 gitu teman-teman. Kan 0 dikali U ditambah 0, 0 dikali 1 0, 0 tambah 0 0 gitu, 0 dikali 1 0, maka akan menghasilkannya 0 gitu teman-teman. Terus yang kedua yaitu pembuktian C ya teman-teman, pembuktian C. Pada bagian C kita dapat menulis ini masih A ya, maaf teman-teman. Nah, bukti C untuk menunjukkan dalam kurung min 1 dikali U. Bentar teman-teman, sama dengan min U. Kita harus memperlihatkan bahwa dalam kurung min 1 dikali N dikali 0, melihat ini kita harus bisa mengamati. Nah, jadi adanya min 1 dalam kurung dikali U sama dengan min U itu mempunyai makna bahwa mengalihkan suatu vektor U dengan skalar min 1 akan menghasilkan inverse vektor tersebut yang biasa ditulis sebagai min U. Vektor min U adalah elemen yang kita jumlahkan dengan U menghasilkan vektor 0. Jadi 0 ditambah dalam kurung min U, U ditambah dalam kurung min U, maka hasilnya kan 0. Misalkan kita si U nya dimisalkan jadi 1, U kan 1 ditambah dalam kurung min U berarti min 1, maka hasilnya akan 0. Nah, terus adapun langkah-langkah untuk membuktikan pada bagian C ini. Adapun yang menurut aksioma 10, misalkan U ditambah dalam kurung min U dikali U sama dengan 1, U ditambah dalam kurung min 1 dikali U sama dengan 0, maka itu pun akan sama dengan 0 ketika si U nya sama dengan 0 gitu teman-teman. Terus adapun menurut aksioma 5, dalam kurung 1 ditambah dalam kurung min 1 dikali 0 dikali U sama dengan 0. 1 ditambah min 1 hasilnya 0 dikali 0 dikali U nya 0, kan U nya itu kita misalkan sama dengan 0, jadi hasilnya akan 0. Sifat-sifat dari bilangan bagian A yaitu sama 0 U sama dengan U, 0 dikali U sama dengan 0 dikali U. Oh itu maaf ada kekeliruan, itu min 1 U ditambah U, hasilnya U teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada salah kata saya minta maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.